Jadi sebetulnya kalau saya melihat di dalam elektoral politik, di dalam masyarakat politik, ya partai politik, kemudian parlemen, ya mohon maaf saya harus mengatakan sudah mulai ada proses pembusukan. Halo para pemirsa Perspektif Baru dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Budi Adiputro dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh narasumber yang akan berbagi perspektif, berbagi pandangannya yang akan tentunya memperkaya kita dalam melihat sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita, baik itu sosial, politik, dan ekonomi, kebudayaan, tapi kali ini jujur saja kita nggak akan bicara soal ekonomi karena saya dan narasumbernya sama-sama nggak ngerti soal ekonomi ya. Tapi tentu saja kita akan bicara mengenai politik dan kebudayaan ini. Karena beliau ini sebagai ahli politik ini sudah sangat termasyur di Indonesia, menjadi salah satu tier satu ya, political analyst di Indonesia sejak era Orde Baru ya. Sejak rambutnya masih gondrong sampai sekarang udah nggak gondrong lagi. Apakah nanti setelah 2024 akan kembali gondrong lagi? Kita nggak tahu nih. Nah, sudah bersama saya sekarang The Great Profesor Aisyika. Waduh, halo Prof, apa kabar Prof? Alhamdulillah Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih kita nggak berbincang-bincang. Ini senang Iya, sekali Prof Ikam bisa tampil di layar Perspektif Baru, Prof. Sebuah thank legacy, you for having me. iya, sebuah legacy yang diwariskan oleh almarhum Wimar Witular untuk diskursus politik dan demokrasi kita. Tapi sebelum kita bicara mengenai topik terkini, ya, kasih komentar sedikit dong, Prof. Prof Ikam ini kan juga salah satu tokoh pro demokrasi yang juga sama-sama juga nih sama Wimar dulu, ada di awal-awal reformasi, menjadi salah satu bidan utama, dan ada di pemerintahan Abdurrahman Wahid ini. Ada sedikit 1-2 menit lah komentar soal Pak Wimar, legasinya soal demokrasi nih, Prof. Ya, buat saya pribadi nih ya, Pak Wimar almarhum ini adalah seorang jurnalis yang bisa menjadi idola bagi kita sebagai bangsa, terutama pada saat-saat waktu itu situasi krisis legitimasi dari suatu rezim dan kemudian melangkah menuju suatu babakan baru yaitu demokratisasi. Saya termasuk orang yang merasa terhormat sekali karena pernah diwawancari oleh beliau ketika misalnya waktu baru saja ditunjuk oleh almarhumlah Pak Yai Abdurrahman Wahid Gus Dur untuk menjadi salah seorang pembantu beliau di Kabinet Persatuan Nasional. Dan bukan saja Pak Wimar almarhum ini seorang yang jujur, tetapi juga sangat berani dan dia mampu untuk melihat hal-hal yang barangkali tidak terlalu banyak diketahui atau dipersepsikan oleh publik. Jadi misalnya saja ketika waktu saya diangkat itu hampir semuanya itu melihat sebagai sesuatu yang untuk tidak mengatakan mengejutkan ya, tetapi untuk dianggap sebagai sesuatu yang agak weird, agak aneh gitu. Tetapi justru Pak Wimar pada waktu wawancara pertama saya itu justru melihat satu hal yang positif, satu new discourse dan bahkan semacam game changer yang diusahakan oleh almarhum Gus Dur di dalam membentuk kabinetnya, termasuk saya. Dan setelah itu saya mengikut terus sampai kemudian perspektifnya Pak Wimar ini kemudian tidak ada lagi, tapi tetap konsisten sekali. Beliau tidak ragu-ragu untuk memberikan kritik walaupun sambil ketawa-ketawa begitu ya. Dan oleh karena itu saya kira memang ada pihak-pihak yang juga risih juga dengan wawancara-wawancara beliau, sehingga saya tidak tahu apakah hilangnya media perspektif itu hanya karena ada orang-orang yang tidak terlalu suka sehingga tidak menggunakan itu. Nah, saya bayangkan ya dengan adanya perspektif baru ini, memang sekarang ini momentumnya ya, perspektif baru harus ada dan harus diteruskan karena sekarang kita punya banyak pilihan, bukan hanya ada di televisi dan radio aja, tapi juga podcasting.
Jadi Ya, kalau Mas Didi memang ada di sini, itu saya kira perspektif baru harus dikembangkan dalam berbagai mode ya. Ada ya. Twitter, ada YouTube, ada Facebook, ada macam-macam itu. Dan Ya. legasi beliau jujur dan berani itu memang menjadi trademark yang luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Terima kasih. Menarik. Legacy jujur dan menarik dan ini jadi game changer. Nah, kita langsung menuju ke politik nasional yang paling kekinian. Saya minta Prof. Ikam untuk membaca beberapa fenomena. Kita tahu bahwa bangsa kita terbelah, Prof. Sudah hampir 2 kali pemilu ya. 10 tahun betul-betul terpolarize gitu ya antara dua kubu gitu ya. Dan polarisasi itu tidak berakhir setelah Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Justru berlanjut lebih keras gitu. Sebagian orang bilang ini sekarang lebih keras. Tapi kita lihat kemarin di sirkuit Formula E, Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan berlenggang-lenggang cukup mesra. Bagaimana, apakah ini menjadi game changer baru dalam rekonsiliasi politik di Indonesia? What do you think, Prof? Apa yang terjadi di sirkuit Formula E itu? Bagaimana kita membaca dalam konteks menghentikan polarisasi dan memunculkan game changer baru dalam politik kita? Ya, yang pertama tentu event itu memang bisa dibaca sebagai sesuatu yang barangkali baru ya. Tapi apakah itu game changer? Saya meragukan. Karena apa? Karena era dari Pak Jokowi itu more or less itu sudah secara formal akan selesai 2024. Bahwa kemudian ada orang masih mau berspekulasi bahwa ini adalah satu timing yang sedang dibuat agar supaya ada kemungkinan untuk bounce back. Kembali lagi itu boleh-boleh saja, tapi for all purpose secara elektoral politik tampaknya ini sudah bisa dikatakan quote unquote selesai karena paling tidak secara official partai politik yang mendukung beliau seperti PDIP, kemudian Nasdem, kemudian Gerindra sudah menyatakan bahwa mereka tidak tertarik atau tidak mendukung sama sekali upaya untuk menunda pemilu, apalagi memperpanjang masa jabatan. Nah, pertemuan dengan Anies Baswedan bisa jadi akan dibaca sebagai simbol bahwa ada rekonsiliasi. Tetapi Baswedan ini kan masih belum terlalu bisa diandalkan akan betul-betul menjadi Baswedan ketika kompetisi dengan Ahok pada level yang lebih tinggi lagi. Sekarang juga unleash terhadap attack ya terhadap Baswedan juga sangat tinggi ya, misalnya aja dari PSI dan lain sebagainya itu. Nah, sehingga membaca apa yang dilakukan oleh kedua tokoh besar ini ya memang harus hati-hati. Yang jelas untuk bisa merekonsiliasikan situasi sekarang ini yang disebut dengan pembelahan tadi itu memang tidak cukup hanya ada pertemuan seperti itu. Yang diperlukan itu adalah agar supaya ada semacam kesepakatan bersama bahwa demokrasi must going on ya, harus terus tetap berjalan dan tidak ada pilihan lain kecuali melanjutkan agenda demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Dan oleh karena itu harus dibuka kesempatan kepada semua orang dan tidak ada lagi pikiran-pikiran untuk kembali lagi langsung maupun creeping ya ke otoritarianisme. Kita sudah melihat bahwa rakyat di dalam sebagai responden survei hampir semua menolak dan bahkan kalau kita lihat ditambah dengan survei terbaru tentang popularitas Pak Jokowi itu saya kira juga cukup membuat kita harus sadar bahwa rakyat Indonesia itu ya tidak bisa dibully semaunya sendiri oleh elit. Karena ternyata kan ada penurunan yang luar biasa di dalam popularitas Pak Jokowi. Ya semoga ini bouncing back lagi, tapi bouncing back dalam pengertian untuk memberikan kesempatan Pak Jokowi dan pemerintahnya untuk menata betul agar supaya pembelahan itu bisa lebih dipersempit lagi, jangan sampai malah lebih lebar. Karena apa? Karena masyarakat sipil kita ini juga sekarang sudah terpengaruh mengalami pembelahan-pembelahan. Dan ini sangat tidak baik atau istilahnya tidak baik-baik saja bagi
kepentingan demokrasi ke depan. Jadi jangan sampai ya, legasi perjuangan Pak Wimar dan kawan-kawan untuk melakukan istilah saya redemokratisasi di Indonesia ini terganggu oleh pembelahan, apalagi karena memang sistem struktur kita ini ya sudah berubah sekali. Kita sudah semakin jelas mengikuti pola sistem politik ekonomi neoliberal. Jadi ini memang kerjaan yang sangat berat. Dan lawan dari neoliberal itu tidak bisa tidak adalah semakin menciptakan kondisi-kondisi yang pro kepada rakyat, tetapi yang lebih sistemik dan dilapisi dengan suatu etika bernegara yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Itu, Mas. Prof, menarik kalau kita bicara pembelahan, ada upaya redemokratisasi seperti tadi kata Prof Ikam yang masih terus-menerus dilakukan. Tapi kita baru ketahui gitu Prof ya, ada cemar dalam proses demokratisasi kita, penyaluran kebebasan kita dengan tragedi apa yang dialami oleh kawan kita Ade Armando gitu. Gimana Prof Hikam sendiri melihat peristiwa memilukan ini dalam konteks pembelahan, dalam konteks polarisasi dan upaya redemokratisasi itu? Ya kalau saya lihat sejak awal saya mengatakan in principle apa yang dilakukan terhadap saudara Ade Armando ini memang sesuatu kebiadaban atau paling tidak ketidaksantunan publik yang dipertontonkan atas nama kebebasan berpendapat. Jadi saya kira ini harus pertama diselesaikan secara hukum ya. Tetapi juga ini harus menjadi satu proses untuk melihat bahwa di dalam era yang sangat dipengaruhi oleh sosial media ini, maka opini publik ini bisa dengan cepat switch ya dari yang positif menjadi sangat negatif, tergantung bagaimana kemudian publik dibiasakan oleh satu tontonan-tontonan yang kemudian menciptakan satu mindset. Ya, jadi mindset yang menganggap saudara Ade Armando itu menghina Islam atau apa namanya menjadi buzzer RP dan lain-lain itu kalau terus-menerus digemakan ya tentu akan menciptakan satu mindset dari kelompok tertentu yang ketika ada momentum seperti demonstrasi, walaupun demonstrasi ini baik-baik saja, tapi kemudian dimanfaatkan. Nah, itulah kemudian yang kita masih belum tahu menganalisanya. Misalnya kenapa saudara Ade Armando itu ada di situ gitu. Nah, itu saja itu sudah menciptakan semacam kesempatan untuk menciptakan teori konspirasi lagi, ya kan? Padahal sebetulnya Ade Armando sangat berniat baik sekali pada saat itu ya, Pak Edwin pada saat itu. Tapi karena ada background bahwa pandangan sebagian masyarakat itu sudah demikian negatif dan diulang-ulang terus-menerus, maka ya kemudian itulah post-truth yang kita sering singgung itu, bahwa yang penting bukan datanya, bukan faktanya, tetapi bagaimana apa namanya suara-suara yang negatif itu kemudian menjadi semacam alat kontrol bagi kewarasan dan kemudian publik menggunakan apa namanya kesempatan seperti itu ya. Saya tentu mengkondem apa yang dilakukan oleh sebagian dari massa itu ya, tetapi saya juga mengkondem apa namanya bagaimana masyarakat kita atau publik kita itu sama dengan masyarakat di tempat lain di Amerika dan lain sebagainya kemudian out of control di dalam memahami yang namanya teknologi medsos seperti ini tidak mudah sama sekali dan jangan kemudian malah dipakai pretext melarang demonstrasi lagi. Ini saja demonstrasi mahasiswa sudah menjadi victim karena apa? Paling tidak ada semacam stigma bahwa demonstrasi mahasiswa kemarin itu tidak legitimate. Padahal demonstrasinya itu legitimate, tuntutan legitimate. Tapi karena ada nilai setitik itu, kemudian seolah-olah menghapuskan semuanya. Nah inilah yang disebut post-truth politik atau ya situasi post-truth yang kemudian menjadikan kita punya semacam istilahnya Donald Trump dulu itu ada cancel culture gitu kan. Semua upaya mahasiswa seolah-olah
di-cancel hanya dengan situasi itu. Ya. Saya tidak meremehkan peristiwa yang dialami oleh Pak Ade ya, kalau saya mengatakan ini. Tapi memang kemudian situasi itulah yang kemudian menjadi Oke. menghancurkan image yang baik bagi demonstrasi mahasiswa. Oke. Dalam teori ruang gema atau echo chamber dan post-truth tadi ya memang orang ingin mendengar apa yang ingin dia dengar aja. Orang mendengar apa yang ingin dia dengar, bukan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kasih Dan makan diulang-ulang, ego. Mas. Iya, kasih makan ego dan sentimen gitu. Oke, kita akan bahas Prof. Ini kawan Prof Hikam namanya Sama dengan Rizal saya. Ramli mengatakan bahwa sebenarnya apa namanya peristiwa yang terjadi pada Ade Armando ini karena manifestasi dari gejala Islamofobia. Prof sebagai Islamolog nih Prof. Ini menarik. Ini bicara lagi ya proses demokrasi. Tentu saja ada hal yang baru yang menarik gitu Prof Hikam ya. Apa namanya teman Prof Hikam namanya Rizal Ramli ya. Dalam salah satu tweetnya mengatakan bahwa sebenarnya ya di samping kita harus prihatin dengan tragedi yang menimpa Mas Ade Armando, tapi ini adalah sebuah manifestasi gitu katanya Bang Rizal dari gejala Islamofobia yang sebenarnya dikeluarkan atau digelorakan oleh sebagian kelompok tertentu, ya salah satunya Bang Ade gitu. Nah, Prof Hikam melihatnya gimana? Apakah memang ini adalah itu tadi bahwa memang Islamofobia itu ternyata memang secara TSM ya itu terjadi sehingga mau tidak mau ada ekses kekerasan gitu yang terjadi. Gimana Prof? Ya, with all due respect ya Mas ya, kalau saya melihat di Indonesia ini mungkin ada juga gejala Islamofobia, tapi saya kira tidak terlalu obvious. Sehingga kemudian kita ikut misalnya saja menyambut hari anti Islamofobianya PBB itu seolah-olah itu juga happening di Indonesia atau terjadi di Indonesia. Saya kira apa yang dilakukan Ade Armando itu memang sudah kemudian di istilah zaman sekarang itu di frame gitu, seolah-olah beliaunya ini seolah-olah representatif dari pembuat diskursus Islamofobia. Tapi saya juga bisa melihat dari interpretasi yang lain, yaitu bahwa semakin kuatnya politik identitas yang menggunakan Islam atau agama ini sebagai ideologi yang kemudian seolah-olah siapapun yang bersinggungan dengan kritik terhadap Islam itu kemudian bisa dianggap sebagai quote-unquote Islamofobia. Nah, kalau ini tadi saya gabungkan dengan the nature of social media yang kemudian memberikan ide-ide yang terus-menerus, yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai macam channel, ya maka kemudian gagasan bahwa ini adalah bagian dari Islamophobia memang bisa masuk juga di dalam kategori yang saya bilang sebagai post-truth atau cancel politik tadi itu. Kritik-kritik terhadap Islam di dalam internal juga sangat banyak dan tidak kemudian menciptakan backlash seperti yang dialami oleh Ade Armando. Jadi tampaknya kalau saya melihat justru yang menjadi lebih banyak menjadi sebab itu karena posisi Ade Armando yang sudah dikategorikan sebagai bagian dari pemerintah atau dalam hal ini dalam kekuasaan ini, misalnya buzzer RP-nya itu. Sementara label Islamophobia ini menurut saya sih tidak atau belum paling tidak belum bisa menjadikan ukuran bahwa di Indonesia ada masalah seperti itu. Jadi ada keterkaitan gitu antara posisi Pak Ade Armando sebagai orang yang dianggap sebagai buzzer dan kemudian statement-statementnya yang kemudian bisa dimasukkan dalam kategorisasi Islamofobia ya. Banyak sekali atau banyaklah bukan banyak sekali banyak juga mereka yang melakukan benar-benar Islamofobia seperti pendeta itu si SI itu ya, Saifuddin Ibrahim itu. Kalau Anda mengikuti podcastnya itu betul-betul Islamofobia dan ya stupidity juga ya. Tetapi kan
Ya, apalagi kalau dia sekarang ada di luar, tapi responnya itu masih limited ya. Tidak Ya, ada masif kemarahan massa oke. seperti yang dialami oleh sebab Ade Armando. SI itu tidak OSI. bagian dari rezim yang ada sekarang ini. Prof, Ya, yang menarik gini, Prof. Tadi Prof katakan sebenarnya ini apa yang dilakukan Mas Ade dan kawan-kawan gitu ya untuk kan ketika ditanya gitu saya juga sempat ngobrol dengan rekan-rekan gitu seperti Mas Eko Kuntadi apa segala macam ketika ada tuduhan Islamofobia dia katakan bahwa sebenarnya ini adalah upaya kita sebagai otokritik ke dalam dunia Islam terutama Islam politik yang kerap menggunakan tadi politik agama dan jubah keislaman dalam menghalalkan hal-hal yang agak rendah dalam politik itu bagian dari otokritik kita sebenarnya. Nah, Prof Ikam sendiri melihatnya gimana? Apakah memang penggunaan politik identity, keislaman dalam politik kita ini memang sudah semakin mengeras sehingga kritiknya yang dilakukan oleh Mas Ade dan teman-teman juga semakin lama semakin bold dan terbuka gitu, Prof. Kan banyak juga yang merasa terwakili kan sebenarnya oleh Mas Ade gitu kekesalan terhadap gejala politik identitas yang dipakai oleh sebagian politisi juga yang menggunakan agama secara terang-menerang dan semakin brutal gitu. Prof Ika melihatnya gimana? ya kalau saya melihat kecenderungan identiti politik itu di dalam masyarakat sipil kita memang ya cenderung meningkat karena ya respon dari negara atau state dalam pengertian S yang kecil ya tentunya pemerintah ini juga kadang-kadang bisa dianggap sebagai respon yang tidak tuntas begitu ya. Nah, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Ade Armando atau saudara Ade Armando dan kawan-kawan misalnya saja karena dianggap sebagai bagian dari state ini, maka kemudian mereka layani dengan berbeda dengan misalnya kritik internal terhadap kecenderungan politik identitas yang dilakukan oleh Muhammadiyah, oleh Nahdlatul Ulama, oleh LSM seperti ya katakanlah Kontras dan lain sebagainya itu. Mereka juga melakukan kritik internal terhadap Islam. Bahkan kalau kita mau jujur, Nahdlatul Ulama itu paling keras mengkritik misalnya HTI atau bahkan termasuk juga kritik terhadap FPI dan 212 dan lain-lain. Tetapi respon itu tidak seperti itu karena masih ada dianggap sebagai bagian di dalam atau di luar dari Oh, oke. rezim, bukan bukan itu begitu. Nah, ini adalah representatif dari rezim yang tadi saya katakan mengadres masalah identiti politik ini tidak terlalu bagus, tidak tuntas. Iya, Ya, iya. ya menghadapi kecenderungan politik identitas tidak bisa masanya dengan vis-a-vis ideologi versus ideologi enggak. Ya kan, kalau kita menggunakan teorinya si Fatali Mogadam tentang staircase to terrorism, ya kan, bahwa orang akan atau kelompok akan menjadi teroris full blown itu tidak ujuk-ujuk, tetapi ada kondisi-kondisi, terutama kalau menurut Mogadam, the ground floor, tingkat yang paling bawah, ground floor-nya itu adalah injustice dan ketidakadilan sosial, bukan Iya. ideologi. Nah sekarang yang saya sebut sebagai mengadres masalah politik identitas yang kurang tuntas itu ada pada tataran bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan injustice dan juga uneven apa namanya distribution of ekonomi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Nah Oke. itu kan kemudian bisa membuat orang akan melakukan perlawanan. Nah kita tahu bahwa saya kira saya sudah lama sekali pernah berbicara di CNN misalnya bahwa kelompok Islam politik itu sejak the day one Pak Jokowi diangkat menjadi presiden yang kedua, usaha mereka adalah to disturb the peace. Hmm. Karena ya paling tidak bagi mereka agar supaya pemerintah yang kedua ini tidak bisa konsentrasi. Karena untuk melakukan full blown oposisi juga nggak mungkin. Nah itu terus menerus dilakukan sampai sampai hari ini. Ya, oleh karena itu mengadres masalah politik identity tidak bisa vis-a-vis hanya ideologi versus ideologi. Anda mau melakukan berbagai macam ya edukasi atau pelarangan terhadap apa namanya situs-situs itu baik-baik saja, tetapi tidak akan bisa kemudian menghapus the ground floor
of staircase to terrorism atau radikalisme lah gampangannya kita seperti ini. Nah itu yang terjadi saya kira menurut analisis ini, bagaimana kita itu mengadres masalah politik identitas yang menjadi pangkal dari segala keterbelahan di Republik ini. Jadi keterbelahan terutama antara civil society, within civil society, dan elektoral politik yang saya kira memang sudah, menurut saya sudah more or less akan menghadapi pembusukan. Apa namanya, realitas dari elektoral politik itu sama sekali tidak mengadres persoalan yang ada dalam masyarakat. Mereka itu betul-betul hanya menggunakan kesempatan mereka untuk apa ya, untuk memperkuat atau memperlama posisi mereka sendiri-sendiri, sementara sama sekali tidak peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Emang pernah itu yang namanya DPR atau partai politik itu bicara mengenai politik identitas? Ya mungkin kalau diajak ngomong satu persatu gini mereka ada yang ngomong, tapi in general tidak ada addressing masalah itu di DPR, di parlemen. Nah itulah yang menurut saya ada keterbelahan juga antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Nah, sementara negara tampaknya juga lebih pro kepada apa yang dianggap sebagai instrumen paling gampang lah di dalam hal ini untuk running the government, yaitu mendekati partai-partai politik. Sebab apapun yang diinginkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, kemudian bisa dijustifikasi oleh parlemen, ya misalnya berapa banyak yang protes terhadap undang-undang KPK, terhadap undang-undang omnibus dan lain sebagainya, tapi they went to deaf ears, ya tidak didengarkan sama sekali. Dan bahkan sekarang ini kita menunggu bagaimana MK itu yang setelah mengatakan bahwa omnibus law itu tidak tidak konstitusional bersyarat itu. Saya sendiri sampai sekarang ingin tahu apa implikasi dari itu. Ya, jangan-jangan ini hanya semacam delaying attack. Nah, iya. Karena Nah, kemudian undang-undangnya nanti masih tetap akan banyak jalan dengan sekali format yang lama. Iya, betul. Betul persis. Dan nanti akan cara seperti ini akan mengalami deja vu, akan dipakai berulang kali cara-cara untuk menggolkan undang-undang atau aturan. Padahal Mas ya, menurut saya kita sudah belajar banyak di bertahun-tahun dalam sejarah kita. Ada masih bisa aja membuat undang-undang macam-macam. Tetapi kalau di masyarakat tidak dipedulikan, ya nggak akan ada implikasi apa-apa. Jadi sebetulnya kalau saya melihat di dalam elektoral politik, di dalam masyarakat politik, ya partai politik, kemudian parlemen, ya mohon maaf saya harus mengatakan sudah mulai ada proses pembusukan. There is something decay in Denmark katanya gitu. Oke. Marilah kita menjadi kulkas yang super besar supaya demokrasi kita tidak busuk dan tetap awet gitu Prof ya. Kita sama-sama menjaga, makanya dialog kita ini adalah upaya untuk mendinginkan dan menjadi lemari pendingin super besar untuk demokratisasi kita supaya tidak makin busuk ke depan sehingga bisa menghasilkan tadi first step, the ground floor of step to the terrorism adalah injustice tadi Prof ya. Menghadirkan keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat. Demokratisasi adalah jalan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Terima kasih Prof Ikam atas ngobrol-ngobrol menariknya, asiknya bersama saya. Udah lama kangen juga nih kita nggak ngobrol-ngobrol agak dalam gini sama Prof Ikam. Demikian perspektif baru pada episode kali ini. Saya Budi Adiputro, sampai jumpa di perspektif baru berikutnya.